Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Christina Mariana, mahasiswa PPG PGSD dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Manado. Saya mengajar di SD Kristen Pelangi Kasih, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menceritakan pengalaman saya selama mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Puji syukur kepada Tuhan karena telah menuntun dan menolong saya untuk bisa mengikuti serangkaian kegiatan PPG sampai di titik ini. Menjadi seorang guru adalah sebuah panggilan hidup yang mulia. Karena seorang guru bertugas mengantarkan anak didiknya untuk mewujudkan dan mencapai cita-citanya agar menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Guru juga merupakan salah satu garda terdepan dalam dunia pendidikan, sehingga kualitas anak didik merupakan cerminan dari kualitas guru yang memberi pendidikan. Menjadi seorang guru tidaklah mudah. Banyak suka dan duka yang kami alami, apalagi kami sebagai seorang guru SD. Kami sebagai guru SD tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi kami juga harus membentuk karakter anak-anak sejak dini, supaya anak-anak ini tidak hanya memiliki kecerdasan dalam pengetahuan, tetapi mereka juga memiliki karakter yang baik. Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi dalam PPG ini agar bisa menjadi guru yang profesional. Guru yang tidak hanya memiliki kemampuan mengajar lebih baik lagi, namun bisa menjadi guru yang memesona di dalam setiap pembelajaran, supaya anak-anak didik juga merasa senang. Di awal PPG ini, saya sempat merasa ragu dengan kemampuan yang saya miliki. Tetapi karena dukungan dari keluarga dan rekan-rekan di sekolah, sehingga keraguan saya itu sedikit berkurang. Saya pun terus berusaha menanamkan di dalam hati dan pikiran saya bahwa saya harus bisa dan pasti bisa mengikuti PPG ini sampai selesai dan sampai pada akhirnya bisa menjadi seorang guru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya juga ingat sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang pakar pendidikan yang mengatakan bahwa tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah anak yang tidak memiliki kesempatan belajar dari guru yang tepat dengan metode yang tepat pula. Bagi saya, ucapan tersebut juga berlaku juga untuk orang dewasa. Selama mengikuti serangkaian kegiatan perkuliahan ini, saya bertemu dengan teman-teman baru yang memiliki panggilan hidup yang mulia sebagai seorang guru dari seluruh Indonesia. Selain itu, di dalam PPG ini juga saya juga bertemu dengan dosen-dosen dan guru pamong dari LPTK Unima yang sangat-sangat hebat. Para dosen dan guru pamong sangat luar biasa membimbing kami selama kami mengikuti perkuliahan PPG ini. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman bekerja sama dengan teman-teman seperjuangan di dalam PPG ini. Saya merasa sudah saling mengenal sejak lama dengan teman-teman karena saya merasa bisa sangat akrab dan kompak. Satu hal lagi yang selalu saya ingat, dosen dan guru pamong selalu berpesan bahwa kami mahasiswa PPG harus saling membantu, masuk PPG bersama-sama dan juga harus lulus bersama-sama. Itulah pesan yang selalu saya ingat, sehingga kami mahasiswa PPG ini merasa memiliki ikatan yang sangat kuat untuk bisa maju dan sukses bersama. Di dalam PPG kami juga belajar merefleksikan hal-hal yang terjadi selama kami menjadi seorang guru. Permasalahan-permasalahan yang kami hadapi selama kami menjadi seorang guru. Kami diajarkan bagaimana cara mengidentifikasi masalah, kemudian mengeksplorasi penyebab masalah dengan melakukan kajian literatur, melakukan wawancara dengan kepala sekolah, dengan pengawas, pakar pendidikan, dan teman sejawat.
Kami juga diajar untuk mencari akar penyebab masalah yang kami hadapi, dan kami juga di sini diajar untuk mengeksplorasi alternatif solusi. Hal-hal baru ini membuka wawasan bagi kami bahwa langkah-langkah yang diajarkan ini harus kami lakukan untuk kami menyelesaikan masalah yang kami hadapi saat kami melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu, di dalam PPG ini juga kami memiliki pengalaman peer teaching, di mana kami sebagai mahasiswa PPG secara bergantian akan mengajar teman sejawat kami dengan model pembelajaran yang sudah ditentukan, yaitu PJBL dan PBL. Dengan adanya peer teaching yang dilakukan, ini memberikan gambaran kepada kami bahwa bagaimana guru nantinya akan melakukan pembelajaran dengan model yang sudah ditentukan. Nah, setiap mahasiswa yang melakukan peer teaching akan diamati oleh teman sejawat dan juga guru pamong. Setelah selesai melakukan peer teaching, mahasiswa akan mendapatkan feedback berupa saran, kritik agar pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih baik lagi. Selama di kegiatan PPG ini, mahasiswa juga akan mengikuti ujian komprehensif, di mana mahasiswa akan diuji oleh 2 dosen penguji. Sebelum ujian komprehensif, saya juga merasa sangat nervous, saya takut, tetapi ternyata setelah saya mengikuti ujian komprehensif, semua ketakutan saya hilang dan pikiran saya menjadi lebih rileks, karena ketika masuk ke dalam ruang penguji, dosen penguji sangat baik dan memberikan feedback yang sangat luar biasa. Setelah uji komprehensif selesai dilaksanakan, tibalah bagi kami mahasiswa PPG untuk melaksanakan PPL. PPL dibagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus yang kedua. Untuk masing-masing guru atau masing-masing mahasiswa itu akan menyiapkan pembelajaran yang berbeda dengan model pembelajaran yang berbeda pula, yaitu dengan model pembelajaran PJBL dan PBL. Di dalam PPL nanti kami akan menerapkan hal-hal baik yang selama ini telah kami pelajari selama di perkuliahan kami dan di kelas kami masing-masing. Selain itu, dengan adanya PPL ini akan melatih kami supaya kami bisa mengelola suasana kelas supaya lebih nyaman dan bisa membuat peserta didik belajar dengan baik. Adapun kondisi dan latar belakang dari masalah pada praktik baik yang saya lakukan saat ini adalah di mana peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal HOTS karena kurangnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif, guru yang mengajar masih dengan cara konvensional sehingga kurang menarik bagi peserta didik, dan pemilihan model pembelajaran yang belum tepat dan kontekstual sesuai dengan karakter peserta didik. Berdasarkan latar belakang yang saya ambil, saya menarik kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan belum maksimal dalam memanfaatkan media dan juga menerapkan model pembelajaran yang inovatif, sehingga para peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran dan ini mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Salah satu solusi relevan yang diharapkan nanti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yaitu dengan menerapkan pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga project based learning atau PJBL. Untuk melakukan sebuah pembelajaran yang kreatif dan inovatif, pasti ada banyak tantangan yang akan saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, guru belum maksimal menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan guru kurang variatif dan bersifat monoton, sehingga peserta didik menjadi jenuh selama mengikuti pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif sehingga peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan kurangnya pemanfaatan TPEK dalam proses pembelajaran. Dengan menganalisa tantangan-tantangan yang saya hadapi, maka ada beberapa langkah yang saya lakukan. Di antaranya yaitu pemilihan model pembelajaran, dan guru memilih model pembelajaran problem based learning atau PBL. Karena model pembelajaran ini menyenangkan dan melatih peserta didik untuk belajar berkolaborasi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah. Dalam proses pemilihan model pembelajaran ini, pertama guru harus mempelajari model-model pembelajaran. Kemudian memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik. Selanjutnya, dalam meningkatkan pemahaman peserta didik, guru merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik.
Nah, di sini guru mengembangkan modul ajar dengan kegiatan yang berpusat kepada peserta didik. Guru juga harus membuat pembelajaran yang bersifat kontekstual yang dapat mempermudah peserta didik untuk menerima materi yang diajarkan. Salah satu yang saya lakukan dalam kegiatan PBL adalah bermain peran. Guru perlu mengembangkan kreativitasnya dalam merancangkan pembelajaran yang menarik dan melibatkan peserta didik secara aktif di dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning yang saya lakukan, salah satu kegiatannya adalah bermain peran, di mana para peserta didik akan bermain peran menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, peserta didik juga akan mengerjakan LKPD kelompok, di mana LKPD itu berisi tentang permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang harus mereka selesaikan bersama dengan kelompok mereka. Peserta didik akan melakukan diskusi secara berkelompok. Kemudian peserta didik juga boleh mencari referensi jawaban di internet dengan menggunakan Chromebook. Setelah kegiatan tersebut, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas dan kelompok yang lain akan menanggapi. Adapun sintak-sintak dalam kegiatan pembelajaran model PBL yang saya lakukan adalah yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir, yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan penutup, peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan dan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mengkomunikasikan mengenai kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dampak dari praktik atau langkah-langkah yang sudah saya lakukan, saya merasakan banyak hal positif yang saya dapatkan. Di antaranya yaitu dengan penggunaan media berbasis TPEK dan pemilihan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ini sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran sehingga meningkatkan keaktifan peserta didik, juga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan yang lebih inovatif, didapatkan bahwa respon dari peserta didik dalam kegiatan ini sangat-sangat senang jika pembelajaran yang digunakan oleh guru menggunakan model yang menarik, sehingga para peserta didik termotivasi untuk terus belajar. Dalam praktek ini juga kami mendapatkan respon atau masukan dari dosen bahwa kegiatan yang kami lakukan itu sudah baik dan peserta didik dapat melakukan praktik menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan bermain peran. Respon dari kepala sekolah juga sangat positif dan mendukung penuh kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Begitu juga respon dari teman sejawat bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah menarik dan bisa membangkitkan motivasi belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih aktif. Setelah melakukan kegiatan PPL, saya merasakan dampak yang luar biasa atau manfaat yang luar biasa. Yang pertama adalah terciptanya suasana belajar yang lebih aktif. Pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga kelas itu tidak terasa membosankan. Karena model pembelajaran yang saya lakukan adalah model pembelajaran PBL, di mana siswa bermain peran dan berdiskusi sehingga semua siswa berperan aktif. Penerapan TPEK juga sudah dilaksanakan dengan baik, terutama peserta didik sudah bisa memanfaatkan internet dengan menggunakan Chromebook. Manfaat berikutnya yang saya dapatkan yaitu pembelajaran dengan menggunakan media dapat membantu peserta didik lebih mudah memahami konsep materi sehingga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan kegiatan PPL yang sudah saya lakukan di dalam PPG ini, saya sudah melakukan beberapa refleksi dan rencana tindak lanjut, yaitu diantaranya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan hal-hal baik yang saya sudah dapatkan selama mengikuti kegiatan PPG. Yang kedua, saya akan membagikan pengalaman selama melaksanakan aksi ini kepada teman-teman sejawat di sekolah yang mungkin dapat menginspirasi mereka dalam mengajar, dan juga saya siap menerima kritik dan masukan yang membangun. Ketiga, saya akan menerapkan model pembelajaran PBL dan PJBL dalam pembelajaran selanjutnya di sekolah.
Yang keempat, saya akan melakukan refleksi pembelajaran berkelanjutan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang saya lakukan. Yang kelima, saya akan mencari referensi tentang model-model pembelajaran lain yang relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan perkembangan zaman. Yang keenam, saya akan mengembangkan pembelajaran yang berintegrasi dengan TIPEK dengan menggunakan aplikasi yang mendukung aktivitas belajar peserta didik. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti PPG ini dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan yang sangat menolong saya dan membantu saya untuk menjadi guru yang lebih baik di kegiatan pembelajaran berikutnya di sekolah saya. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Manado mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kehidupan dan berkat yang menyertai saya dalam melaksanakan serangkaian kegiatan PPG Daljab ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Kosmas Poluakan MSI sebagai Direktur PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Manado sekaligus sebagai dosen pembimbing. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Norma Monigir, Master Education sebagai dosen pembimbing di awal perkuliahan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marcella Koal, MPD, dan juga Ibu Norita Ratulangi, SPD, sebagai guru pamong yang senantiasa setia membimbing kami dan memberikan motivasi kepada kami supaya kami setiap hari boleh bersemangat ketika mengikuti PPG. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rurut Kristina, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Kristen Pelangi Kasih Pasirian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jainab MPD selaku pengawas SD Kristen Pelangi Kasih Pasirian. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan guru di SD Kristen Pelangi Kasih yang telah memberikan bantuan baik berupa material maupun non-material sehingga saya bisa mengikuti program PPG ini dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada suami dan anak-anak saya yang sudah mendukung kegiatan saya selama perkuliahan PPG ini dan bisa memahami kesibukan yang saya jalankan ketika saya mengikuti PPG ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya sehingga saya bisa mengikuti kegiatan PPG ini. Saya tidak dapat membalas seluruh kebaikan, pengalaman, dan ilmu yang telah diberikan oleh Bapak, Ibu, dosen dan juga guru pamong selama kegiatan PPG berlangsung. Biarlah semua hal yang telah diberikan dibalas dengan berkat yang melimpah dari Tuhan untuk Bapak dan Ibu semua. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan apapun yang kita lakukan ke depannya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi.